menghadap Allah beriman. Yang satu amalnya banyak, yang satu minus. Tapi mereka atallaha biqalbin salim, menghadap Allah dengan hati yang selamat, imannya selamat. Maka bapaknya yang amalnya banyak itu yanfa' lahu. Tapi kita nggak boleh. Kenapa kau nggak jadi wali? Bapakku sudah wali. Nggak boleh begitu. Ya, akan bermanfaat kewalian bapaknya kalau imannya bisa selamat. Kalau imannya nggak selamat, bapaknya wali tapi si anak tadi kafir, naudzubillah min dzalik, maka tidak bisa mensyafaati anak. Jangankan cuma wali, Nabi Nuh, Nabi Rasul. Kan ada fakta Qur'annya. Kan'an itu putra kandungnya. Ketika sedang mengap-mengap ini, tenggelam. Yang namanya bapak, ya kan? Dia pasti secara naluri kan kebapaan. Anak ini darah daging. Dinasehati, disuruh naik ke perahunya, nggak mau dia. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku nggak mau naik perahu bapak. Aku mau naik ke gunung. Ya. Gunung itu bisa menjaga aku dari air bah ini. Kata bapaknya, hari ini gak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah. Ternyata airnya malah ngejar dia sampai ke bukit gunung, tenggelam dia. Dan ketika Nabi Nuh mengatakan kepada Allah, innahu ibni, dia itu putraku. Apa kata Allah? Innahu laysa bi ibni, innahu amalun ghairu salih. Dia bukan putramu, tapi dia adalah anak yang beramal tidak baik. Jadi jangan mengandalkan kewalian bapaknya, ya. Bapakku sudah ahli ibadah, ya. Di dunia aja dia nyari duit, aku yang menikmati. Itu dunia. Walaupun memang manajemennya begitu, cuma untuk akhirat disyaratkan tadi atallaha biqalbin salim. Maka amalia, usulnya atau furuknya, asal atau cabangnya, bapak atau anaknya atau cucunya, itu akan bermanfaat buat asal usulnya kalau asal usulnya sama-sama beriman. Tunggulannya Allah cuma minta satu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali tetap dalam beriman kepada Allah dan beragama Islam. Kenapa? Karena dengan iman Islam itu semuanya akan beres gitu. Allah nggak bicara tentang amal di situ kan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Enggak. Mau haji, mau tidak, mau sholat atau tidak, mau puasa atau tidak, ya. Allah bicara jangan mati kecuali tetap dalam agama Islam, dalam keimanan, tidak menyekutukan Allah. Karena itu modal gitu loh, untuk keselamatan kita nanti di akhirat. Dengan iman, maka tadi bapak yang ibadahnya banyak nanti bisa berargumentasi dengan malaikat. Ada seorang bapak masuk surga, di dalam surga nggak ada anaknya, dia keluar lagi. Kata malaikat, apa yang itu kurang indah apa surga? Tidak. Atau kurang bidadari gitu loh, kurang bini itu. Enggak juga. Lalu apa kau keluar nih? Di dalam nggak ada anakku. Oh, anakmu beda, ya. Kau tahajud, anakmu malah masih dugem. Kau sholat subuh, anakmu ngorok. Kau puasa, anakmu cuma ikut sahur doang. Puasanya beda. Dia nggak punya amal, tapi dia beriman.
Maka orang tua tadi jawab, aku beramal untuk dia juga. Jangankan untuk akhirat, dunia saja aku berjiwaku, kepala buat kaki, kaki buat kepala untuk mereka yang sementara, apalagi untuk akhirat yang abadi. Berargumentasi dengan malaikat sampai akhirnya Allah mengatakan, khullu ya malaikati, biarkan dia cari anaknya. Itu biiznih tadi, man dzalladzi yashfa'u illa biiznih. Atas izin Allah dia cari anaknya, ketemu di cangkingnya ke sorga, gitu loh. Ya, itu waqi' daripada illa man atallaha biqalbin salim. Kemudiannya sebetulnya beruntung, gitu loh. Bapaknya seorang kiai, kakeknya kiai besar, gitu loh. Ya. Anaknya ngaco arut malah. Ya. Zaman sekarang yang diperlihatkan begitu, tontonannya seperti itu. Walaupun tadi nggak boleh itu jadi pegangan, nggak boleh. Ya. Yang pasti kalau bapaknya kaya, anaknya juga berusaha, kan tambah kaya. Cucunya usaha lagi, tambah lagi. Bapaknya dapat, anaknya dapat, cucunya juga dapat. Luar biasa. Kayak anak-anak konglomerat sekarang kan begitu. Taipan sekarang kan begitu. Bapaknya pensiun, anaknya naik. Cuma ada yang bapaknya korupsi, anaknya koruptor juga ada. Iya, masalah BLBI kan begitu, anak bapak. Ya. Arti itu gambaran gitu loh. Bapak berhasil, anak berhasil, cucu berhasil. Waduh, luar biasa. Nah, kita ingin seperti itu walaupun untuk akhirat. Bapaknya abid, anaknya abid, cucunya juga abid. Maka akhirnya apa? Keuntungan yang dia bisa bagikan itu menjadi lebih luas lagi. Bukan hanya sebatas keluarga. Kan kita begitu. Kalau pendapatan kita mencukupi keluarga kita, lalu ada lebih, bisa berbagi. Tangga kanan kiri, kaum du'afa, mustad'afi. Tapi kalau kita dapat pas-pasan, bahkan untuk kita sendiri masih kurang. Logikanya gimana? Untuk berbagi susah kita. Kita butuh 100.000, dapat 50, gitu. Ya, kurang 50. Amano kita bisa berbagi dengan sesama. Logika begitu. Tapi kalau kita butuh 100, dapat 500, ada lebih 400. Bisa nabung, bisa berbagi. Kecuali yang kita basah, nabung semua, berbagi tidak. Ya, kita basah namanya, ya, kikir, pelit. Nah itu seperti itu. Jadi dalam ibadah sekali lagi, ayo sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, imanan wa ihtisaban. 20 rakaat yusallimu min kulli rakaatain. Salam tiap 2 rakaat. Ya, ini mazhab Syafi'i ini. Sunnahnya, mudahnya dengan 2 salam. Mau 4 salam boleh. Ya. Bahkan mau 1 salam juga boleh. Ya. Sholat tarawih 20 rakaat dengan 1 salam boleh-boleh saja. Cuma kira-kira ingat nggak ini rakaat berapa? Kan repot. Dan lagi mengganggu konsentrasi kita. Ingatnya rakaat terus. Ini rakaat 10, ini rakaat 11, ini rakaat. Akhirnya nggak khusyuk dia. Khusyuknya sama rakaat, hitungan rakaat doang. Jadi masyaqqah, ya, menjadi sesuatu yang tidak baik. Maka dengan 2 rakaat insya Allah, ya, jarang kelirunya gitu loh. Walaupun kadang 2 rakaat baru 1 rakaat salam gitu loh. Ada, tapi itu lupa gitu loh.
Ada yang kemudian tadi nambah lagi satu itu juga lupa. Jadi yang paling bagus dalam madhab Imam Syafi'i, apalagi ini di waktu malam, yusallimu min kulli rak'atain. Wa yanwi biha sunnatat tarawih. Kemudian niatnya melaksanakan sunnah tarawih, disebut tarawihnya usolli rak'ataini minat tawarihi minat tarawihi rak'ataini. Itu ya, usolli sunnatat tarawihi, ya, apa, usolli rak'ataini minat tarawihi, ya. Itu redaksinya. Ada yang memfatwakan harus menghadirkan min tab'idiyah gitu. Usolli rak'ataini minat tarawihi gitu. Saya sholat 2 rakaat dari sunnah tarawih, sebagian sunnah gitu. Karena sholat tarawih itu dalam madhab Imam Syafi'i 20 rakaat. Kok ente sholatnya cuma 2 rakaat? Jadi redaksi, ini kan hukum bicara tentang redaksional. Ya, harus ada min tab'idiyah, usolli rak'ataini minat tarawihi sunnatan imaman au ma'muman Allahu akbar gitu. Begitu juga witir. Witir itu ganjil. Kalau Anda usolli ya rak'atayil witri subhanallah sunnatan lillahi ta'ala Allahu akbar, itu redaksinya salah. Rak'atai itu genep, bukan witir. Kalau usolli ya salah satu raka'atin ya sunnatan lillahi ta'ala, itu udah witir namanya, karena salah 3 itu gak ganjil. Atau usolli raka'atal witri sunnatan lillahi ta'ala, itu sudah ganjil 1. Tapi usolli raka'ataini ya raka'atainil witri ibaratnya, itu salah. Harus ada min, usolli rak'ataini minal witri. Ini redaksi, bicara soal ya, karena hukum concern dengan masalah redaksional gitu. Saya sholat 2 rakaat dari itu loh, sholat witir, karena witir itu maksimalnya 11 rakaat. Ya, mulanya kalau Anda pas sholat tarawih kemudian sholat witir di musola 3 rakaat atau di masjid jami 3 rakaat, nggak usah nanya, Pak mana Ustaz, nanti kalau malam ya tidur kemudian bangun masih boleh sholat enggak? Kan karena saya sudah sholat witir, minimal ente masih kurang 8 rakaat sholat witir. Karena sholat witir itu maksimalnya 11, baru 3, berarti masih kurang 8. Ya udah sholat witir lagi, usolli rak'ataini minal witri, 4 kali salam berarti berarti sholat witirnya itu 11 rakaat. Hanya dilaksanakan di waktu yang berbeda, tapi masih dalam satu mana. Santri Hadramut, orang Hadramut itu sholat witirnya malah berapa? 11 kali 3 berapa? 33 witirnya doang. Tarawihnya 60 rakaat. Ya. Karena apa? Jam 8 Masjid Jami, jam 10 Masjid Al-Muhdar, jam 12 Masjid Anu, ada lagi jam 2 Masjid Anu. Kalau ikut semua maka sholat tarawihnya 80 rakaat.
Salat witirnya 11 kali 4, 44 rakaat. Enggak ada yang bertanya mana tuh. Ya. Itu yang nanya fudul namanya. Yang nanya itu yang nggak mau mengerjakan. Dia cuma concern, peduli, semangat debat, diskusi gitu loh. Tapi mengerjakan tidak. Kerjakan. Ya. Tarawih di Masjid Muhtar, ya udah itu bagian tarawih masjidmu. Nanti di Masjid Assegaf tarawih lagi, bagian Masjid Assegaf. Jangan digabung-gabung gitu loh. Allah aja ngasih kita nikmat nggak pernah terhenti. Nikmat Allah itu sifatnya tatrok, terus menerus. Habis yang ini terus kita dalam kenikmatan Allah. Nah ibadah kita juga begitu. Nggak usah kemudian membatasi diri. Andai kata di Mentok ini Masjid Agung, Masjid Jami jam 8, Langgar Tanjung jam 10, ente mau ikut nggak apa-apa, nggak usah banyak nanya gitu loh. Aku sudah di Masjid Jami, ikut lagi nimbrung di Langgar tak, nggak jadi masalah. Malah bagus gitu loh, ya digilir-gilir gitu loh. Ya, jadi bisa ramai terus gitu. Di Hadramut seperti itu. Mulai mereka secara amal luar biasa. Ya. Au qiyam Ramadan usolli qiyam Ramadan rakaataini. Wa waktuha ba'da fi'lil isya. Kemudian waktunya setelah salat isya dulu, jangan tarawih dulu. Isyanya belum sudah nggak sah tarawihnya. Karena waktu sholat tarawih itu dan witir setelah kita selesai sholat Jadi kalau kita ke Masjid Jami ternyata imamnya sudah tarawih, nah mana nih? Ikut tarawih dulu merah, isyanya nanti nggak sah. Sholatlah isya dulu, selesai dapatnya berapa rakaat ya udah ikuti, kurang tambahi lagi nanti dewek, kan begitu. Ya. Wal aula, dan yang paling afdol takhiruha, menunda pelaksanaan tarawih ba'da mudhiyi rubu'il laili fasaidah, setelah malam berlalu seperempatnya. Itu mulainya kalau di kalangan jamaah banyak di Palembang, sholat tarawih itu dimulai jam 8. Ya. Ada lagi yang jam 9. Kalau di Hadramut jam 8, jam 10, ya, jam 12 dan jam 2 gitu. Karena afdol utamanya itu bukan habis sholat isya, ba'da isya langsung, bukan. Itu afdol. Bahkan sholat isya itu bukan kemudian beduk isya langsung sholat, itu bukan afdol. Isya andai kata masuknya 7:30, afdolnya jam 8 itu sholat isya, afdolnya. Wa yundabu takhiru sholatil isya. Itu di Fathul Qorib ada, Fathul Mu'in ada. Untuk sholat isya. Ya. Bukan masuk waktu, langsung adzan, langsung sholat. Mentakhirkan isya itu sunnah, bahkan dalam madhab Hanafi itu wajib. Menunda pelaksanaan isya ya, sampai tadi ibarat kalau jam 7:30, jam 8 tarawih apalagi. Tapi ini soal afdol gitu loh ya. Afdol itu begini, kalau kita semua mengerti ya, ada understanding di antara kita, sepakat di Kampung Tanjung ini kalau tarawih jam 8, walaupun orang lain 7:15 sudah mulai, itu namanya understanding. Jadi jamaah mushola Kampung Tanjung ya jam 8 baru melaksanakan sholat maka orang yang tadi nggak sempat ke Jami, dia tahu Langgar Tanjung jam 8 bisa gitu.